Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bertemu di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, pelajaran apa hari ini? Nah, untuk mengawali kita berdoa biar dapat barokah ilmu yang manfaat, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Ayo dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Maulah. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa ballil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Iya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Otomatis di kelas ini saya mau absen dulu. Ada yang tidak masuk? Nah, ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk kita doakan semoga saja cepat sehat dan bisa mencari ilmu lagi di kelas kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang saya mau, kalau sekali masuk di kelas kalian biasanya pelajaran SKI. Oke, yang masih ingat? Masih. Ayo. Pelajaran 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran hadis kitabku, SKI pelajaranku. Tepuk tangan. Terima kasih. Oh, masih semangat. Berarti hari ini adalah niatnya thalabul ilmi, kita mencari ilmu dengan tujuan apa? Adalah biar tahu bahwasanya SKI itu apa, sejarah kebudayaan Islam. Kita mencari belajar tentang sejarah kebudayaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, di masa dinasti Umayyah. di masa Khulafaur Rasyidin sama dinasti Umayyah. Nah, karena kalian memakai baju pramuka, coba saya masih bisa enggak tepuk pramuka? Tepuk pramuka. Berapa kali? Oh, 1 kali aja. Oke. Wes masih semangat. Sekarang saya mau menceritakan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kalau berdirinya khalifah di masa setelah Nabi meninggal. Nabi meninggal dunia, terus muncul kepemimpinannya adalah namanya Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada berapa orang? 4. Ayo disebutkan bersama-sama. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Oke, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini adalah masa di dalam setelah meninggalnya Nabi Muhammad, dan itu bukan keturunan Nabi. Ya toh? Kalau Utsman bin Affan bukan keturunannya Nabi, tapi sahabatnya Nabi. Berarti di dalam Khulafaur Rasyidin ini diceritakan bahwasanya pemerintahan yang ada di Arab Saudi sana waktu zamannya Rasulullah adalah sudah pemerintahan demokrasi, bukan monarki. Kalau monarki itu adalah sistem kerajaan. Itu sistem kerajaan adalah monarki. Kalau monarki sistem kerajaan itu, kalau bapaknya jadi raja, nanti yang jadi raja lagi siapa? Kalau bapaknya meninggal, anaknya. Kalau demokrasi kan tidak, ada musyawarah atau ada pemilu.
Ada pemilihan lagi. Jadi warga Muslim khususnya di Arab Saudi sana mengadakan suatu pemilu. Di zaman Rasulullah pun juga sudah diajari untuk tata cara kesepakatan yang terbanyaklah yang menjadi pemimpin. Bukan main ditunjuk, awakmu jadi pimpinan. Bukan seperti itu. Tetapi adalah kesepakatan musyawarah dari para sahabat dan lain sebagainya. Nah, pada tahun berapakah Khulafaur Rasyidin yang pertama? Ayo, pada tahun berapa? Dijawab. Ayo, pada tahun berapa? Khulafaur Rasyidin yang pertama. Siapa? Yang pertama itu siapa? Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu yang pertama kali itu pada tahun berapa? Ayo, pada tahun berapa setelah Nabi Muhammad meninggal? Berapa? Pada tahun 568 Masehi. Terus yang khalifah sampai pada tahun berapa terakhirnya? Masa siapa itu? Duh. Umar bin Khattab. Ali itu Pak Ali ya. Terus yang kedua pada tahun berapa? Pada yang kedua siapa? Umar. Pada tahun berapa? SH. Ayo, pada tahun berapa kalau Umar bin Khattab? Pada tahun 40 Hijriah. Oke. Sekarang pada kejayaan yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ayo kejayaannya dibaca. Yang lantang, kejayaannya apa aja? Memerangi orang murtad, kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah. Masa Khalifah Umar bin Khattab, perluasan wilayah. Tuh, oke, yang pertama aja. Yang pertama berapa? Ada berapa? 3. Ada 3, yaitu 1. Memerangi orang murtad. Memerangi orang murtad. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu apa? Kodifikasi Al-Quran itu adalah sudah mulai membukukan. Dulu Al-Quran wahyu datang itu langsung ke Nabi Muhammad, ya toh? Lah Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Yang bisa membaca dan menulis adalah sahabatnya. Ada yang ditulis di batu, ada tulis di kulit, ada ditulis di kulit unta, ya toh? Ada dibantu dan lain sebagainya. Makanya kodifikasi adalah dikumpulkan menjadi suatu mushaf Al-Quran sekarang ini. Wahyu turun bukan berarti seperti paket. Ini bukan. Iya kan? Terus bentuk Al-Quran turun, Nabi Muhammad dikasih 1. Bukan. Otomatis sesuai dengan sejarah ayat itu turun. Ya kan? Seperti itu. Ada Makkiyah, Madaniyah dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Perluasan wilayah. Terus yang kedua, sahabat siapa yang kedua? Umar bin Khattab. Itu ya dibaca apa? Yang Umar bin Khattab apa saja? Ada 4. Ada 3. Perluasan wilayah. Terus? 2. Meta administrasi keuangan pemerintahan. 4. Terus? 3. Penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah. Jadi pada masa khalifah yang kedua, yaitu siapa khalifah yang kedua? Umar bin Khattab itu sudah menentukan tentang kalender Hijriah. Kalau perluasan itu sudah sama semua, juga ada tujuannya adalah perluasan wilayah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan itu apa saja Utsman bin Affan? Ayo dibaca dong. Yang lantang. Kodifikasi Mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan Angkatan Laut, perluasan wilayah. Tambah kalau di yang ketiga, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, itu kodifikasi Al-Quran adalah menyempurnakan dari pimpinan siapa? Nah, dari kepemimpinan Abu Bakar terus langsung disempurnakan oleh Utsman untuk menjadi mushaf Al-Quran. Sudah mulai modern, Islam sudah mulai modern. Akhirnya membuat kapal perang, gitu. Terus setelah itu membuat apa lagi? Angkatan laut dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sahabat Ali.
Sahabat Ali itu siapa? Adalah menantu Nabi Muhammad. Nah, sahabat Ali itu apa yang dikerjakan? Ayo, siapa yang belum? Baca, yang lantang. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Kowah, terus langsung diganti pejabatnya. Lagi, apa lagi? Membenahi keuangan negara. Baitul Mal, otomatis untuk apa? Tujuannya Baitul Mal. Membenahi keuangan negara. Nah, untuk membenahi keuangan negara, administrasi negara. Nah, selama dipimpin oleh siapa namanya Ali bin Abi Thalib, akhirnya ada suatu pemberontakan antara namanya perang Siffin. Di situ ada perang Siffin. Nah, perang Siffin itu apa? Yaitu perang antara keluarga Bani Umayyah dengan keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang kejadiannya adalah pada waktu itu. Nah, sekarang ayo dibuka tentang daulah dinasti Umayyah. Dibuka dinasti Umayyah. Sudah siap dinasti Umayyah? Yang nomor 1 akan saya tanya. Siapakah pendiri dinasti Umayyah itu? Siapa dulu? Yang lantang dulu baca. Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan. Pada tahun berapakah dinasti Umayyah itu? Ayo ketua kelas. Pada tahun berapa dinasti Umayyah? 41 Hijriah atau 661 Masehi. Yang mimpin siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan. Bin Abu Sofyan. Oke, yang selanjutnya adalah di manakah pusat pemerintahannya? Di Damaskus. Bagaimana sistem pemerintahannya Bani Umayyah? Monarki itu apa? Oke. Apa yang pada tahun berapakah Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal? Ayo pada tahun. Ayo satu-satu yang lantang. Pada 15 Ramadan 46 Hijriah. 46 Hijriah. Terus setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib diganti putranya yang namanya Hasan bin Ali. Nah, meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Ya toh? Ali bin Abi. Nah, itu meninggalnya adalah karena apa? Dibunuh waktu sholat subuh. Sahabat Ali itu mengimami sholat subuh. Nah, karena yang membunuh siapa juga sama orang Muslim. Karena orang sana pakai jubah, ya kan? Pedangnya ditaruh di dalam jubah, nggak kelihatan. Di belakangnya imam pas, terus langsung dibunuh. Nah, yang membunuh siapa? Bukan orang kafir, tapi sama-sama orang Islam. Dalam rangka perebutan kekuasaan. Ya, makanya dalam rangka juga perebutan kekuasaan. Akhirnya ya dari politik-politik yang jahat seperti itu, akhirnya meninggallah sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus langsung kepemimpinannya berdasarkan musyawarah para sahabat, para tokoh-tokoh masyarakat di sana akhirnya memilih yaitu Hasan bin Ali. Tapi karena Hasan bin Ali juga orangnya seperti karena cucu Nabi, ya tak? Cucu Nabi orangnya juga mengalah dan lain sebagainya. Akhirnya kalau memang direbut oleh Bani Umayyah itu Bani itu keturunan. Bani Umayyah berarti keturunannya Umayyah. Direbut, bagaimana gini-gini? Enggak apa-apa, jabatan aja. Dikasihkan sama Hasan bin Ali. Nah, setelah dikasihkan asal ada suatu persyaratan. Nah, persyaratannya diantaranya apa? Satu pengen dibaca lantang ini persyaratannya. Persyaratannya terjadinya pelimpahan dinasti atau pelimpahan kekuasaan itu apa saja? Ayo dibaca. Yang lantang dulu. Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Nah, Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan sama seluruh keluarganya. Yang lanjut, awakmu. Muawiyah harus menjaga nama baik
Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menghentikan segala jajan yang sering dilakukannya dalam khutbah maupun pidato-pidato. Nah, di dalam khutbah atau pidato, kalau lawan politik itu kan sering, saudara-saudara jangan pilih, yang menjelek-menjelekan lawannya kan. Nah, inilah sudah terjadi, zaman dulu pun sudah ada seperti itu. Makanya ada suatu perjanjian di dalam kontrak perjanjian Hasan bin Ali, ya Hasan bin Ali dengan keluarga Bani Umayyah, bahwasanya perjanjian itu tidak boleh diingkari. Nah, yang terakhir adalah perjanjiannya, yang terakhir adalah setelah perjanjian ini, yang terakhir perjanjiannya apa? Setelah Muawiyah meninggal, maka jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan musyawarah. Nah, akhirnya perjanjiannya itu adalah mengikuti jejak Khulafaur Rasyidin, yaitu kesemuanya nanti perjanjiannya selama dipimpin Bani Umayyah itu 90 berapa? Masa dipimpin Bani Umayyah itu adalah selama 90 tahun. Nah, setelah 90 tahun ini dikembalikan kepada kaum muslimin untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya atau menjadi khalifahnya atau menjadi pemerintahannya. Kalau di Indonesia sekarang kalian membayangkan, wah lah Pak, pelajaran SKI tidak pelajaran sing ruwet, ya toh? Seperti PPKN, ya. Untuk menceritakan tentang bagaimana cara pemilihan di negara Indonesia pun juga sama. Kalau negara Indonesia ini adalah sistem pemerintahannya demokrasi. Gak mungkin terus nanti sekarang presidennya Jokowi, nanti anaknya Jokowi jadi presiden, tidak mungkin. Karena apa? Ada pemilihan lagi, ya kan? Ada pemilu lagi. Dulu SBY, ada pemilu lagi. Dulu Megawati, ada pemilu lagi. Nah, kalau sistem kerajaan kan lain halnya, lain ya. Kalau kerajaan, anaknya yang dikandungan pun sudah ini calon raja, kan gitu. Kalau kerajaan seperti itu. Makanya bedanya sekarang dengan dulu itu sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya masanya aja yang beda. Islam pun tidak ketinggalan zaman tentang pemerintahan di dunia ini. Ya, Amerika demokrasi, Yunani kerajaan, mana lagi Inggris kerajaan, masih kerajaan kalau Inggris sekarang. Thailand kerajaan, nah kerajaan banyak yang kerajaan masih, belum demokrasi. Yang demokrasi adalah Indonesia, Amerika. Makanya demokrasi adalah bebas berpendapat. Dari penjelasan Pak Ali kali ini mungkin ada yang dipertanyakan? Alangkah pandainya kalian semuanya. Amin. Nah, semoga saja di pertemuan kali ini kalian bisa memahami apa itu SKI, sejarah kebudayaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, di masa dinasti Umayyah. Sebagai pembelajaran kalian memahami tata negara kerajaan dan lain sebagainya. Dan sahabat cerita tentang sahabat Nabi, sahabat yang setia dan patuh kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diakhiri di pembelajaran kali ini untuk tugasnya adalah dibuka halaman berapa? Tugasnya untuk minggu depan, kita pertemuan minggu depan adalah meresum lagi di halaman 44, yaitu di situ ada kalimat tugas. Ada 3 soal, nanti dikerjakan, ya. Minggu depan kita presentasi masing-masing siswa, nanti saya tunjuk